Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, inilah koleksi naskah kuno yang ada di Perpustakaan Umum Kota Malang. Di sini berbagai jenis naskah kuno yang berusia di atas 50 tahun terawat dengan baik. Lantas bagaimana cara merawat naskah kuno yang ada di sini dan juga melakukan digitalisasi dari naskah kuno agar bisa diakses oleh masyarakat umum? Nah, untuk itu saya langsung ajak Anda ngobrol langsung dengan pustakawan ahli muda di Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Sudah hadir bersama kita di sini Mbak Nesi Primadewi. Selamat pagi Mbak Nesi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik ya Mbak. Nah, di sini kan banyak sekali ya Mbak naskah-naskah kuno yang ada di Perpustakaan Umum Kota Malang. Bagaimana sih awal naskah kuno ada di sini Mbak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi berawalnya tentunya dari tugas dan fungsi dari Dinas Perpustakaan Umum Kota Malang, di mana kami di dalam Peraturan Wali Kota Malang nomor 44 tahun 2021 disebutkan bahwa salah satu tusi dari Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang adalah menyiapkan bahan pelestarian naskah kuno. Berangkat dari situ kami pada tahun 2022 itu melakukan penelusuran naskah kuno di wilayah Kota Malang. Awalnya kami bersurat, tapi kemudian kami tindak lanjuti dengan turun langsung ke beberapa tempat potensi yang menyimpan naskah kuno di Kota Malang, seperti di beberapa museum, kemudian ada kelenteng, itu kami datangi. Kami mencoba menelusur apakah di tempat-tempat tersebut ada potensi naskah kuno atau menyimpan naskah kuno. Dari situ kemudian di tahun 2023 karena support dari pimpinan, dari DPRD, dari berbagai pihak, akhirnya tahun 2023 itu terakomodir dalam APBD Kota Malang, seperti itu Mbak. Jadi di awal tahun 2023 kita melakukan sosialisasi. Sebenarnya di forum itu kita melakukan FGD juga dengan beberapa stakeholder kami seperti budayawan, sejarawan, pengelola museum seperti itu, dan penulis lokal konten Malang maupun dengan komunitas peduli sejarah Kota Malang. Dari situ banyak informasi yang kami peroleh. Akhirnya di tahun itu pula setelah adanya sosialisasi, respon masyarakat cukup baik terhadap pelestarian naskah kuno ini. Jadi tak disangka dari peserta ada yang menyerahkan koleksi naskah kunonya ke kami. Sebenarnya tidak disangka-sangka juga. Waktu itu kami agak pesimis juga sebenarnya terkait pelestarian naskah kuno, karena di Malang kalau kami masih awam tuh pertimbangannya kayaknya kalau di Kota Malang tuh banyaknya prasasti, kayaknya nggak ada naskah kuno. Tapi ternyata dari forum tersebut malah banyak informasi. Kemudian dapatlah kami naskah kuno pertama itu berbahan lontar tentang Serat Yusuf, Mbak. Jadi itu berkisah tentang cerita Nabi Yusuf, seperti itu. Oke, naskah kuno pertamanya tadi ya, lontar berkisah tentang Nabi Yusuf, itu ada di sini ya? Ya, kita punya itu naskah pertama kami. Oke, jadi awalnya memang masyarakat ini ternyata punya naskah kuno juga begitu ya? Sebenarnya sebelum acara sosialisasi tersebut ini ya itu semacam menyamakan persepsi juga. Awalnya masyarakat juga kurang paham naskah kuno itu yang seperti apa. Ada yang rancu dengan yang buku kuno seperti itu. Tapi waktu itu kan ada dari filolognya menjelaskan juga naskah kuno itu seperti apa. Akhirnya kami paham seperti apa yang termasuk dalam kategori naskah kuno. Akhirnya karena ada masyarakat yang memiliki tetapi tidak tahu bagaimana cara merawatnya, akhirnya daripada rusak mereka menyerahkan ke kami, mempercayakan naskahnya dirawat oleh kami. Oke, jadi yang punya naskah kuno ini bisa ya, kalau nggak tahu perawatannya bisa dibawa ke Perpustakaan Kota Malang ini untuk dirawat begitu ya naskah kunonya. Betul. Nah, untuk definisi naskah kuno nih Mbak, berarti naskah kuno itu memang yang
umurnya di atas 50 tahun begitu? Betul, betul sekali, di atas 50 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 terkait tentang perpustakaan. Naskah kuno itu yang minimal usianya 50 tahun. Itu dikategorikan naskah kuno? Naskah kuno, tidak dicetak atau digandakan dalam bentuk apapun. Oke. Bisa berbahan lontar, kemudian daluang, kertas Eropa, seperti itu. Kalau di sini ada berapa Mbak ya, naskah kunonya? Kalau naskah kuno kami yang dimiliki secara fisik ada 6. Kita punya 6 naskah kuno, baik berbahan lontar, ada yang daluang, ada yang dari bahannya kertas Eropa. Tapi kalau secara digital itu ada totalnya 17 hingga saat ini. Oke, ada 6 itu ya 6 naskah yang fisik ada 6, kemudian yang digitalnya totalnya dengan yang fisik ini ada 17. Yang 11 bentuknya digital. Nah itu bahannya kan beda-beda. Gimana sih Mbak cara perawatannya? Apakah beda juga setiap bahan naskah kunonya tadi? Betul, kalau untuk perawatannya memang berbeda antara lontar dengan yang berbahan kertas. Kalau lontar, kalau untuk perawatan fisiknya mungkin kita olesin dengan, kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan dulu dengan kuas halus dari debu, kemudian untuk selanjutnya kita olesin dengan minyak kemiri dan serai seperti itu. Kita masih ini Mbak, untuk perawatannya masih tahap restorasi sederhana, perawatan sederhana. Karena kalau yang untuk restorasi itu yang kompleks, kami akui kami belum memiliki kompetensi untuk itu. Oke, tapi udah dilakukan itu ya tadi ya dengan cara mengolesi dengan apa tadi Mbak? Minyak kemiri dan minyak serai. kemiri dan sebagainya. Nah itu beda-beda ya tiap bahannya, ada yang lontar Ya, dan kalau yang lain. lontar seperti itu. Kalau yang kertas beda lagi. Oke, beda-beda ya setiap bahan memiliki cara perawatannya sendiri-sendiri. Apalagi Betul. di sini tidak hanya fisik saja, ada 6 fisik tadi ya, yang naskah kuno fisik, tapi juga ada yang digitalisasinya juga sudah ada di sini secara digital. Nah untuk itu jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah ini terkait dengan digitalisasi naskah kuno di Perpustakaan Umum Kota Malang. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Mbak Nesi. Di sini kita masih ngobrolin tentang naskah kuno yang ada di Perpustakaan Umum Kota Malang. Nah, Mbak tadi kan ada dijelaskan ya, ada yang naskah fisik, lalu juga ada yang digitalisasi. Nah, Mbak Nesi, ini gimana sih cara melakukan pelestarian naskah kuno dengan cara digitalisasi itu caranya gimana sih, Mbak? Untuk digitalisasi itu sebenarnya naskah yang memungkinkan, yang siap untuk di-scan itu kami lakukan alih media melalui scan itu tadi. Kita scan, jadi umpamanya lontar sudah kondisinya relatif bagus, kami scan. Kemudian yang untuk yang belum siap karena kondisi fisiknya yang rusak parah itu kami restorasi dulu, baru kemudian kami alih mediakan, kami digitalkan seperti itu. Tapi kalau yang kondisinya tidak mungkin kan restorasi dulu itu tadi. Nah, cara digitalisasinya itu gimana sih Mbak? Kalau dilihat misalnya ada naskah nih ya, sudah ada alih bahasanya. Nah, digitalisasinya tuh bentuknya gimana Mbak? Sebenarnya untuk digitalisasi itu maksudnya dari fisik kita alih mediakan ke bentuk digital itu. Sebenarnya maksudnya digitalisasi itu seperti itu. Jadi yang bisa dibaca oleh masyarakat. Ya, gitu karena ya? kan tidak semua naskah kuno ini secara fisik miliknya Dinas Perpustakaan atau miliknya pemerintah Kota Malang. Karena beberapa tempat, beberapa yang memiliki koleksi naskah kuno ini kan tidak berkenan naskahnya diserahkan ke kami. Jadi karena ada kondisi seperti itu, makanya biar isi informasinya ini nyampe ke masyarakat yang membutuhkan, jadi kami melakukan alih media dari yang fisik itu tadi ke bentuk digital yang nantinya bisa diakses oleh semua masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat yang nggak memiliki secara fisiknya pun bisa mengakses, bisa melihat sebenarnya
apa nilai-nilai yang ada di dalam naskah tersebut, seperti itu. Oke, jadi kalau masyarakat ingin baca dan pengen tahu bisa datang langsung ke sini ya Mbak? Boleh, boleh sekali. Oke, Bisa nah datang kalau tadi kan langsung. saya lihat ya ada yang direstorasi juga karena rapuh. Nah itu memang apakah harus ada ahli khususnya Mbak untuk merestorasi terus juga melakukan digitalisasi tadi begitu? Betul, kalau untuk restorasi itu memang ada keahlian khusus, ada pelatihannya. Jadi kami karena belum memiliki keahlian untuk itu, jadi kami masih sifatnya pelestarian fisiknya masih sederhana saja. Kalau untuk yang kompleks menggunakan bahan dan peralatan khusus itu kami serahkan ke pihak Perpustakaan Provinsi Jawa Timur ataupun ke Perpusnas yang sudah memiliki keahlian itu dan memiliki bahan dan peralatannya, seperti itu, Mbak. Kendalanya gimana sih Mbak biasanya naskahnya yang tertempel atau seperti apa biasanya bagaimana Mbak? Karena mungkin lembab, terus nyimpannya itu kan mungkin di tempat yang tidak bebas asam, jadinya kan rapuh, kemudian dipegang aja itu udah rontok-rontok gitu Mbak. Seringkali itu naskah apalagi yang terbuat dari lontar seperti itu, ada lagi yang sudah banyak dimakan oleh serangga seperti itu tuh, jadinya agak kesulitan kami untuk mengalih mediakan. Jadi harus butuh tenaga khusus untuk merestorasi dulu. Iya, apalagi umurnya sudah di atas 50 tahun ya, Ya, kalau betul. dikategorikan sebagai naskah kuno. Nah, Ya. kalau Mbak Nesi nih sebagai pustakawan ahli muda di sini, masih ingat nggak Mbak di sini naskah kuno yang pertama itu apa sih Mbak dan menceritakan tentang apa kalau boleh tahu? Oh ya, kalau naskah kuno di kami yang pertama kali kita miliki itu Serat Yusuf berbahan lontar. Jadi Serat Yusuf ini hibah dari masyarakat budayawan yang tadi ikut kegiatan sosialisasi kami. Jadi beliaunya punya beberapa koleksi barang-barang kuno, termasuk salah satunya naskah kuno ini, karena beliau juga tidak begitu mengerti tentang naskah kuno, akhirnya diserahkan ke kami untuk dirawat seperti itu. Jadi naskah kuno Serat Yusuf ini bercerita tentang Nabi Yusuf. Jadi yang kami miliki ya, untuk yang Serat Yusuf ini menceritakan Nabi Yusuf yang bermimpi melihat 11 bintang yang bersujud kepadanya sampai dengan pertemuannya dengan Zulaikha, seperti itu. Oh, yang tadi itu ya, yang masyarakat membawa betul, sini. Ya, yang menyerahkan naskahnya ke kami, itu yang pertama kali. Jadi dari situ berarti antusias sekali ya masyarakat terhadap naskah kuno. Oke, dilihat antusias masyarakat tinggi ya terkait naskah kuno ini. Nah, tadi yang pertama, sekarang yang terbaru ini Mbak, apa yang sekarang mungkin sedang dikerjakan ataupun sekarang yang paling baru naskah kunonya di sini apa sih? Naskah kuno yang terbaru kami sebenarnya tahun 2025 kemarin kami mengakuisisi 2 naskah kuno. Yang satu itu Usada Tiwang. Usada Tiwang yang berbahan lontar, beraksara Bali, berbahasa Bali dan Jawa. Itu tentang kayak manual pengobatan, menceritakan tentang pengobatan tradisional. Jadi tiwang itu kalau nggak salah ya, ini terkait epilepsi, penyakit epilepsi itu. Jadi di situ yang banyak disebutkan itu bagaimana cara pengobatan penyakit epilepsi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau usada itu kan pengobatan itu di situ selalu muncul 3 unsur, yaitu pertama itu bahannya, penyakitnya, kemudian mantra-mantranya seperti itu. Kalau Usada Tiwang isinya seperti itu. Yang terakhir kami miliki itu. Oke, jadi naskah unonya tidak hanya ada cerita aja ya, tapi ternyata isinya bermacam-macam tadi ya. Kalau ya? Usada itu pengobatan. Oke, jadi tidak hanya cerita saja seperti Nabi Yusuf tadi seperti itu, tapi juga banyak sekali ya macamnya ya. Kita juga punya primbon, Mbak. Oke, di naskah kunonya itu ya? Ya, primbon itu menceritakan hari baik dan buruk. Untuk melakukan sesuatu. Betul. Hari apa yang berpantang kita melakukan memulai untuk bercocok tanam, seperti itu juga ada gitu. Oke, primbon Jawa di sini primbon, ada ya. Oke. Ada Olo Ayuning Tanggal itu juga punya kita. Itu juga terkait tanggal baik dan
buruk seperti itu kalau orang zaman dulu ya Mbak, seperti itu. Oke, beragam sekali ya ternyata isi dari naskah kuno ini, dan ternyata masyarakat juga memiliki antusiasme tinggi terhadap naskah kuno ini. Jadi untuk yang kepo begitu ya Mbak, pengen lihat dan baca, bisa ke sini. Nah, gimana caranya untuk membaca dan melihat naskah kuno? Nanti kita akan bahas setelah ini dengan Mbak Nesi lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Mbak Nesi, pustakawan ahli muda dari Perpustakaan Umum Kota Malang. Dan ternyata di sini saudara banyak sekali naskah kuno, ada 6 ya fisiknya tadi, dan juga ada 17 yang didigitalisasi. Nah, bagi Anda saudara yang gimana sih cara untuk membaca naskah kunonya, terus juga ingin pegang tuh bagaimana, itu gimana sih caranya untuk masyarakat Kota Malang untuk mengetahui naskah kuno ini, bisa datang langsung atau gimana sih Mbak Nesi? Ya, betul. Untuk mengakses naskah kuno yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, masyarakat bisa langsung mengunjungi kami di kantor Dinas Perpustakaan di Jalan Ijen. Kemudian nanti bisa langsung ke bidang preservasi dan pengolahan bahan perpustakaan yang ada di lantai 2. Jadi untuk koleksi naskah kuno baik fisik maupun digital bisa langsung ke bidang preservasi. Seperti itu Mbak. Bisa langsung datang ke sini ya, betul, gitu ya. Untuk ya. digitalnya juga ada di sini. Iya betul, tapi masalahnya masih aksesnya terbatas yang untuk saat ini. Tapi kedepannya kami berupaya untuk yang naskah kuno ini yang sudah dalam bentuk digital nanti akan kami masukkan di aplikasi e-book kami. Jadi nanti masyarakat bisa mengakses, tidak harus datang ke perpustakaan. Oke, masih proses itu. Berarti ya Mbak. Yeah, oke, jadi kita tunggu saja ya. Nanti naskah-naskah ini masuk e-book, jadi bisa langsung diakses secara online gitu ya, betul, dari Perpustakaan Umum Kota Malang. Nah Mbak, kalau koleksi yang baru ini, tadi kan ada beberapa koleksi yang baru juga. Nah, gimana sih cara koleksi baru ini masuk ke perpustakaan umum? Apakah dari perpustakaan sendiri punya cara untuk menambah koleksi atau bagaimana Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk koleksi, penambahan koleksi naskah kuno di Dinas Perpustakaan, selain yang awalnya karena belum teranggarkan itu bisa kami peroleh melalui hibah dari masyarakat, 2 tahun terakhir ini alhamdulillah karena perhatian dari pimpinan, dari DPRD, kami mendapatkan anggaran untuk melakukan pengadaan naskah kuno melalui pembelian. Tapi untuk kedepannya ketika tidak ada anggaran pun kami juga tetap berupaya melalui proses digitalisasi itu tadi. Jadi mungkin kami melakukan penelusuran kepada penelusuran naskah kuno di wilayah Kota Malang. Kemudian kalau bagi yang ingin menyerahkan naskahnya ke kami, akan kami terima dengan senang hati, akan kami rawat. Manakala koleksi tersebut tetap dipertahankan, dimiliki oleh masyarakat, kami akan melakukan digitalisasi. Jadi masyarakat tetap bisa mengakses, bisa melihat ataupun kalau untuk penelitian ataupun observasi bisa melalui e-book kami seperti itu. Oke, jadi banyaknya memang penelitian dan observasi ya untuk ya, teman-teman yang mau melihat naskah kuno seperti ya, itu. Betul. Sejauh ini banyak dari adik-adik mahasiswa itu ke kami untuk mengakses naskah kuno kami seperti itu. Nah, ini bisa jadi pembelajaran sejarah begitu ya terkait naskah kuno, bisa diakses di Perpustakaan Umum Kota Malang. Jadi tadi ada caranya, ada akuisisi naskah kuno dan juga dengan kalau masyarakat mau menyerahkan ke sini begitu ya kalau punya naskah kuno seperti itu. Nah, memang kalau sekarang ini kan ada naskah fisiknya ya Mbak. Nah, kesulitan nggak sih Mbak menjaga naskah kuno itu, apalagi ini definisinya kuno ya, tadi kan mudah rapuh, lengket, nah itu gimana sih, adakah kesulitannya Mbak Nesi? Betul, kalau untuk naskah kuno ini karena ya usianya sudah tua, rentan rusak, sebenarnya yang menjadi kendala di kami itu penyimpanannya juga, penyimpanan, kemudian karena
tempatnya terbatas dan sebenarnya untuk menyimpan naskah kuno asli ini kan butuh ruang khusus atau lemari khusus yang terkendali, terjaga suhu dan kelembapannya. Mungkin kalau di Perpusnas itu sebenarnya kalau yang di display itu kan hanya replikanya saja dan kemudian yang aslinya itu tersimpan di tempat yang khusus. Karena di kami ini belum ada replikanya, jadi sejauh ini yang kami display masih yang asli. Sebenarnya itu berisiko juga mengalami kerusakan. Jadi sebenarnya yang kedepannya nanti perlu diperhatikan itu untuk penyimpanannya itu. Mungkin kan butuh AC khusus, pendingin khusus gitu Mbak. Ada pengatur kelembapan yang terjaga untuk naskah kuno naskah ini. kunonya Ya, ini betul, ya. ya. Memang karena ini untuk pembelajaran sejarah memang jadi penting begitu ya Mbak untuk menjaga naskah kuno ini. Untuk di era sekarang ini kan pasti kita harus terus menjaga naskah kuno ini ya. Betul, itu kan warisan budaya bangsa seperti itu. Betul, warisan budaya bangsa. Nah, saudara, kita memang memahami ya bahwa naskah kuno ini merupakan warisan budaya bangsa seperti yang dikatakan Mbak Nesi tadi, yang menyimpan jejak sejarah dan juga identitas dari bangsa kita. Nah, melihat koleksinya langsung seperti di Dinas Perpustakaan Kota Malang ini juga menyadarkan kita bahwa pelestarian naskah kuno ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kita harus menjaganya bersama-sama begitu ya Mbak Nesi. Sesuai peran masing-masing. Sesuai Ya. peran masing-masing, apalagi yang punya bisa ya untuk merawatnya, nggak tahu gimana caranya bisa langsung datang ke Perpustakaan Umum Kota Malang. Terima kasih banyak Mbak Nesi atas ngobrol-ngobrolnya, banyak sekali yang didapatkan ilmunya di sini terkait dengan sejarah tadi ya, sejarah-sejarah naskah kuno seperti itu, dan juga semoga meningkatkan kesadaran kita, tanggung jawab kita untuk menjaga warisan budaya bangsa, apalagi betul. yang ada di Kota Malang. Ya, jangan sampai terjual ke luar ya. Oke, kondisi karena yang banyak ya sekarang seperti itu ya. seperti itu ya. Jangan sampai terjual keluar, karena di Malang pun ternyata bisa untuk merestorasi, menjaga langsung di Perpustakaan Umum Kota Malang. Begitu ya Mbak Nesi ya? Betul sekali. Oke saudara, saya Nadifa Rahma dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.